Yeay, hai Hai, semuanya. bersama kami di DTS Deep Deep Talk Talk Session. Session, Let's let's talk talk about about it. Bersama it. aku, temannya Farel. Aku temennya Hastin. Sekali-sekali berbeda ya. Ntar bingung orang-orang, ntar bingung deh. Siapa Ini jadinya ini? jadinya tuh siapa? Iya, iya. Bersama aku, Astin. Sama Farel. Kita bakal Benar-benar. nemenin kalian Ya, sampai jam 6 sore nanti ya. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar apa ya? Ngobrolin apa ya? Banyak ya kita yang oh ngobrolin iya, ya. kita awalnya dibahas ya. Ya, Tapi pokoknya tetap ada seru. satu topik ya. Ya, Tuh, seru pokoknya pasti. seru. Kayak Betul. yang beberapa bulan yang lalu ya, kayak 2 bulan yang lalu nih, kita lagi gencar-gencarnya ngomongin tentang relationship. Ya, Wih, betul. Itu itu juga hal yang sangat menarik ya. menarik, menarik banget malah, gitu Hmm. kan. Apalagi buat anak-anak muda tuh, Betul, ya kan. betul. Nah, sore ini kita akan punya topik yang nggak kalah seru juga, Ya, ya. Sore ini temanya adalah prepared for a purpose, ya. Why God uses ready people. Wah. wah, yang artinya, Artinya adalah kita itu disiapkan untuk sebuah tujuan gitu kan. hmm, Dan kenapa Tuhan memilih atau memakai orang-orang yang sudah siap, sudah siap, sudah siap, betul, yang siap, siap gitu kan. betul, betul, betul. Yang mau nggak mau sih harus siap ya, Ya, sebenarnya harus ya, siap. menetapinya ya, gitu. Karena Kayak, kadang kita dipakai jegaguk nah, tiba-tiba gitu. Yang mungkin kita mengira bahwa kayak doh, kayak belum siap deh. Tapi kalau Tuhan sudah pilih berarti itu artinya Tuhan lebih tahu kita ya, wis. Ya. Nah, Tuhan tahu betul. kita berarti kita sudah siap walaupun kita mungkin belum siap. Wah, Ada tuh, ribet juga ya. ada tuh salah satu karakter favoritku di Alkitab, tokoh Alkitab kan. Aduh, Tokoh siapa tuh? karakter kan. Karakter kan tuh film lu. Tokoh Tokoh. Alkitab, tokoh Hmm. Alkitab. Contohnya adalah Musa. Aku Ah, tuh paling suka sama Musa ya, sebenarnya. ya, ya, betul, 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 Tuh, betul, betul, Musa betul. tuh tadinya nggak apa ya, kayak nggak percaya diri. Aku tuh nggak bisa ngomong depan orang banyak, tapi tiba-tiba ya jadi Musa yang sebegitu luar biasanya Iya, itu ya, sampai betul, betul yang kita tahu lah ya. ya gitu. Itu Oke, salah oke, satunya. oke. Iya, itu benar sih. Nah, sore hari ini kita nggak cuman berdua aja, Ya, seperti betul. luar biasanya ya. Kita Ya, kedatangan sosok yang luar biasa ini. Wes. wis. Betul nih. Pembicara yang luar biasa ya. Kita Ya. sambut saja sore hari ini Pastor Anton. Hai, Wester. Halo Farel, halo Hastin. Good news family semua. Luar biasa Semangat. ini. Pastor, gimana kabarnya, Pastor? Kabar baik, excited lagi mempersiapkan Unlimited Fire di tahun ini. Wih, Ada recording juga, baru kelar asik eh, nih. minggu ini. Jadi Wis. akan ada lagu-lagu baru yang akan kita launching dan berdoa ini kan jadi Hah, minggu berkat. ini ya launchingnya? Enggak kan? Sorry, Minggu ini kita record, recordingnya. kita record di. Oh, oke, oke. Wow. Oke, oke. Aku menunggu-nunggu nih. Iya, ya. Menang. Pastor, nomor kita di bawah sini ya. Siapa tahu. Nggak ya, bercanda ya. Ya siapa tahu. Itu udah bercanda, Pastor tuh serius. Boleh, boleh, boleh. Menarik, menarik. Menarik, menarik, boleh, boleh. Puji Tuhan. Nah, sore hari ini kita akan ngobrolin tentang kesiapan ya, Hmm, terutama ya. Ya, Kenapa Tuhan mempersiapkan kita dan memakai kita orang-orang yang sudah siap. ya, Seperti itu. Bukan betul. begitu, Pastor? Betul ya? ya, ya. Oke, kita langsung saja ya. Seperti luar biasanya kita akan memberikan beberapa pertanyaan, Ya, melontarkan beberapa pertanyaan yang nanti kita akan sharing-sharing lewat situ. iya betul tentang kesiapan. Oke, langsung saja dimulai dari Yang pertama ya, pertanyaan pertama. Pastor, gimana sih sebenarnya definisi siap menurut Tuhan? Apakah harus jadi orang yang hebat dulu Nah, baru bisa dipakai Tuhan? Atau seperti apa sih definisi siap yang akan dipakai Tuhan? Nah, itu. ya, ya, ini luar biasa sih, asik. Jadi siap itu bukan artinya semuanya kita ini capable gitu sih, bukan. Mm-mm. Satu kali saya ingat ada satu anak muda yang datang ke saya, Gen Z gitulah ya. Dia tuh Hmm. dia bilang aku tuh Pastor aku capek banget hidupku dia. Kok hidupku gini-gini terus gitu. Kapan aku punya pasangan hidup gitu. Kapan hidupku dipromosiin Tuhan, kerjaanku gitu kan. Nah, Hmm. sebenarnya waktu itu saya berdoa dan plot twistnya adalah ini dapat impresi kuat di hati saya. Plot twistnya adalah sebenarnya bukan kita itu yang nunggu Tuhan gitu. Maksudnya kapan Tuhan, kapan Tuhan, kapan Tuhan mau pakai hidupku, kapan mau promosiin aku gitu. Tapi sebenarnya Tuhan itu sedang menunggu kita Wah, untuk kita mau melangkah. Jadi yang penting
Definisi siap yang pertama adalah kita mau melangkah gitu ya, mempersiapkan diri untuk masuk dalam prosesnya. Nah, dalam prosesnya itulah Tuhan yang bersama-sama dengan kita memperlengkapi kita gitu. Oh. Tapi kalau kita nggak mau melangkah, ya tetap jadi one day aku berdoa supaya ini terjadi, one day aku berdoa supaya ngalami promosi, one day aku bisa dapat pasangan hidup, one day sama day one itu beda gitu ya. Ya, Iya. ya. Satu hari dengan hari pertama itu beda. Hari pertama itu hari di mana kita mau melangkah. Karena waktu Tuhan itu bukan tentang sekedar dalam hidup kita ya, maksudnya bukan sekedar kapan, tapi tentang kesiapan kita yang mau berani melangkah, keluar dari comfort zone kita, keluar dari ketakutan kita gitu ya, tapi kita mau berjalan, Tuhan aku nggak mampu, aku takut, tapi aku mau melangkah, dan Engkau yang memperlengkapi aku, Engkau yang mempersiapkan aku. Tapi yang Hmm. pasti Tuhan kan nggak memaksa kita, tapi Tuhan menunggu kita untuk kita mau melangkah bersama dengan Dia gitu. Jadi bukan Wah. perfect, tetapi proses Wah, gitu. Wah. waduh. Waduh. Ini Ini baru pertama ya? Langsung ditampar terus saja. selalu. Langsung kena, iya betul. Selalu. Tapi Pastor boleh nanya-nanya ya? Gue Oh, langsung. boleh, boleh. Boleh dong, boleh dong. Nih, Astin baru kali ini aktif. Yang kemarin relationship tuh ya. Enggak nih, Pastor. Ini langsung. Kalau yang relationship itu sebentar tampar. Langsung. Boleh kita ngebahas relationship juga kok nih, juga kesiapan juga. Itulah poinnya. Asik. Nah, Pastor, kalau misalnya kita sudah mau mencoba nih untuk memulai proses itu, melangkah ke hal yang mungkin di luar zona nyaman kita gitu kan. Tapi apakah satu waktu langkahan kita ini tuh sebenarnya bukan gimana ya? Kalau misalnya kita melangkah, ternyata tuh langkahannya salah, bukan jalan yang sebenarnya kita harus lalui gitu. Tapi kita kan namanya juga mencoba ya kayak gitu. Tapi ternyata salah itu apakah tidak apa-apa atau sebenarnya itu tanda untuk kedepannya lebih baik atau malah kita perlu ganti jalan nih untuk memperbaiki itu. Hmm. Wow. Ya, benar. Ini asik sih pertanyaannya sih. Jadi eh, yang paling penting memang Hmm. sebelum kita melangkah kita harus bangun relationship with God. Ini Hmm. nggak klise. Buktinya Tuhan, aku nggak pernah dengar suara Tuhan gitu. Kalau Alkitab kita dalam keadaan tertutup terus ya, jangan bilang nggak pernah dengar suara Tuhan gitu ya. Jangan pernah bilang Tuhan nggak berbicara gitu maksudnya. Karena kalau nggak dengar suaranya, baca suaranya gitu. Yaitu di Oh. Tuhan di dalam Alkitab. Karena firman Tuhan nggak pernah bertentangan dengan suara Tuhan nggak pernah bertentangan dengan firman Tuhan dan firman Tuhan nggak Yes. pernah firman Tuhan itu selalu benar ya dan amin gitu Hmm. Mas. Yes. Jadi teman-teman bangun relationship with God, baca Alkitab. Nah, ketika kita baca Alkitab, kita jadi ngerti gitu ya. Gimana Tuhan nuntun kita itu maksudnya perkataan Tuhan, isi hati Tuhan itu ketika kita baca di situ kita tahu oh ini hatinya Tuhan, ini suaranya Tuhan gitu ya. Jadi ketika kita melangkah, tentu kita bisa bedain antara ini suara hatiku atau cuma pendapat orang lain, tapi apa itu kebenaran firman Tuhan gitu. Kita bisa cek. Contohnya apa tentang komunitas. Kita bisa baca gitu kan di Alkitab firman Tuhan di Mazmur 1 dikatakan kan siapa yang bergaul dengan apa eh, yang berkumpul duduk berdiri berjalan dengan orang yang bijak akan menjadi bijak kan gitu seperti itu. Hmm. Dan orang benar akan menjadi orang itu akan berjalan dan diberkati Tuhan. Perjalanannya akan beruntung gitu kan. Jadi kita ngerti step by step gitu kita. Nah, jadi sebelum kita melangkah, kita harus bangun relationship with God gitu. Baca firman-Nya, jalan Iya. dengan firman-Nya gitu. Heeh. Tapi memang ada kalanya kita kadang salah langkah. But it's okay gitu ya. Karena gini loh, jangan pernah doa kita doa Tuhan pimpin langkahku, tapi kita nggak pernah mau melangkah. Ya gimana Tuhan mau pimpin langkah kita gitu. Jadi Ya. Tuhan pimpin langkahku, mulailah melangkah. Tapi saya bersyukur ada Roh Kudus dalam hidup kita kan. Hmm. Nah, Roh Kudus selalu firman Tuhan luar biasa. Dia itu tidak akan dikatakan itu dia tidak akan marah, tidak akan jengkel, nggak akan sebal ketika kita bertanya kepadanya gitu. Itu ada dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita ngalami sesuatu tanya, ask God, tanya Tuhan. Dan Roh Kudus akan memimpin langkah kita. Nah, kalau kita salah langkah gimana gitu ya? Tiba-tiba kita salah langkah, ya kayak kita GPS itu loh, rekalkulasi rute gitu. Jadi dia akan ngingetin lagi, kamu salah langkah loh. Ayo kamu jalan lagi ke posisi yang benar gitu. Lalu kita melangkah. Jadi nggak akan kayak wah dimarah-marahin kalau kita kan salah langkah sama teman kita bilang kamu gimana sih gitu. Ah. Nggak.
rekalkulasi rute untuk berjalan ke arah yang benar. Dan yang Hmm. luar biasa adalah gini, sebenarnya Tuhan nggak pernah memimpin kita ke jalan yang salah. Jalan Tuhan itu selalu memimpin ke jalan yang benar. Tapi kita yang selalu salah paham di tengah perjalanan, itu masalahnya. Gitu. Wow. Nggak enak bukan Wow. berarti, oh ini pasti bukan dari Tuhan. Enggak. Oh, gitu. Wow. Wah. Wow. Langsung. Tapi kadang emang kayak gitu sih di tengah Mm-mm. jalan itu kan. Mungkin dari awal kita udah berdoa Tuhan pimpin langkahku, terus di tengah-tengah kita kayak wah ternyata udah bisa jalan sendiri nih gitu kan. Ya, Wah, badan Betul. dilepasin gitu Betul. kan. Habis itu jalan Salah. salah ya kan Salah. gara-gara kita mikir pakai kekuatan kita sendiri gitu kan. Marah, Marah. aneh. Emosi. Bener-bener. Nggak gitu ya. Dan Nggak kayak gitu gitu. ya. Jadi tetap tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap waktu. Jadi nggak Hmm, cuman waktu di awal doang gitu betul. kan. Tapi ya Hmm, kapanpun itu gitu hmm. kan. Betul. Tapi betul. Daud pernah alami loh. Raja tuh, Daud pernah alami waktu perang. Waktu mhm, perang itu dia berdoa, Tuhan, apakah hari ini aku harus menyerang bangsa itu? hmm, Dan Tuhan bilang maju, gitu. Akhirnya maju. Nah, akhirnya setelah itu menang, gitu kan. Setelah menang, hmm, beberapa waktu kemudian, ketika mereka lagi celebrating gitu, wah kita menang, kita menang, kita menang. Beberapa waktu kemudian, musuhnya nggak terima dan menyerang lagi. Nah, hmm, padahal kan Daud punya pengalaman yang sama kan. Daud punya pengalaman mengalahkan bangsa itu. ya, Makanya kalau ketika kedua kalinya bangsa itu nyerang, pasti Daud akan bilang, ya udah yuk serang, serang, serang gitu kan gitu. hmm, Tapi Hmm. enggak, Daud berdoa sama Tuhan lagi loh. Tuhan, aku Oh. maju nggak? Dan Tuhan bilang, enggak, jangan. Kamu harus berputar gitu. Dan setelah hmm, berputar dengan caranya Tuhan, akhirnya Daud berkemenangan. Nah, coba kalau Daud pakai pengalaman masa lalu. Oh, kemarin udah pernah menang dengan cara ini kok gitu kan. Ternyata enggak loh. Daud tetap tanya Tuhan, minta God's direction, dan di situ ada tuntunan, musuhnya sama, pergumulannya sama, caranya beda. uh, Makanya kita harus bangun relationship dengan Tuhan. Gitu. Oh. wah, Oh gitu. aku speechless guys, mantap banget ini guys. Luar biasa ini sore ini pembicaraannya ya. Ini sangat memperlengkapi banget sih Master, jujur. Praise Karena God. Praise God. eh, banyak banget kan, maksudnya apalagi anak muda tuh seringnya ya ini aku pribadi juga ya gitu. Hmm. Terkadang lupa untuk melibatkan Tuhan dan akhirnya mikir pakai eh, kekuatan kita sendiri gitu kan, pikirannya kita sendiri gitu. Padahal Mm-mm. mungkin ya itu yang jadi jalannya Tuhan itu nggak kayak gitu kan, caranya beda gitu kan. Kita pernah nih ada di sini mungkin ikut di suatu kepanitiaan atau di suatu organisasi gitu kan, Ah, tapi mengalami sebuah masalah. Nah, masalahnya ini mungkin di pengalaman kita yang lalu tuh pernah nih mengalami kejadian kayak gini juga, tapi ya itu kadang jadi kayak aduh gimana ya, ya udahlah pakai yang pengalaman kita main dulu aja. aja lah gitu, tapi ya ternyata outputnya beda gitu kan, Hmm, outputnya beda. Tuh, wow luar biasa ini, keren. sangat-sangat memberkati. Memang Alkitab ini tuh memang jadi panduan hidup kita guys, Betul. jadi Yes. yuk Betul. mulai kenali firman Tuhan, ngerti Asik. ngerti Tuhan wes. Oke. Lanjut ya kita ya, Lanjut, 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 pertanyaan lanjut. kedua ya, Ya, luar biasa ini. Oke, next question. Kenapa Tuhan lebih suka pakai orang yang siap dibanding orang yang kelihatannya lebih berbakat nih? Ada nggak tokoh Alkitab yang bisa jadi contoh tentang gimana Tuhan pakai orang yang siap, bahkan ketika dunia nggak lihat mereka sebagai siapa-siapa? wah. Ya. Ya kalau bicara tentang siap ya, menurut Alkitab Hmm, jelas kita kembali ke Daud ya, luar hmm, biasa. Jadi Daud sebelum mengalahkan Goliat, sebenarnya itu dia sudah dipersiapkan hmm. gitu. Daud sebelum menjadi raja, dia sudah dipersiapkan gitu. Mm. Ya, Dia ya. dipersiapkan di tempat yang tidak terduga gitu ya, di tempat yang tidak terduga di mana eh, Daud itu harus mengembalakan cuma dua tiga kambing domba dari orang tuanya, dari papanya gitu kan, di tempat yang tersembunyi. Tapi disitulah Daud dipersiapkan kan waktu jaga kambing dombanya itu tiba-tiba ada singa, ada beruang gitu kan di Hmm, situ. Tapi dia dengan kesendiriannya dia berperang dan mengalahkan itu. Tapi nggak ada orang lain yang lihat, nggak ada orang lain yang notice dia gitu ya. Nah, kalau hidup kita sekedar dinotis sama orang itu bikin kita jadi semangat, ya kita nggak akan pernah bisa maju gitu ya. Isinya cuma pengen conviction dari orang, pengen validasi dari orang terus gitu. Tapi justru di tempat kamu nggak dinotis, di tempat kamu nggak diperhitungkan, disitulah Tuhan akan mempersiapkan kita.
gitu. Nah, tinggal di situ kita setia nggak sama perkara yang kecil yang Tuhan siapkan itu, yang sediakan itu. Kalau kita setia dengan perkara yang kecil itu, ya kita akan dipercayakan perkara yang besar. Tapi justru di tempat yang kita ini nggak diperhatikan, nggak dinotis, disitulah justru kita develop ya, kita dibangun sama Tuhan, kita dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita ada yang ngasih tugas kita ya teman-teman, dengan hal-hal yang ini apa sih di belakang layar, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang kasih pujian, nggak ada yang kasih applause gitu, nggak ada yang ngasih reward, tapi nggak apa-apa, enjoy aja gitu, nikmati aja gitu. Saya pernah alami itu juga eh, sebelum melayani saat ini di Unlimited Fire, masuk di Praise and Worship dan segala macam ya. Bagian saya waktu itu mungkin nggak terlihat di zaman Om dulu gitu ya. Orang-orang nggak ngerti sekarang Gen Z ya. Kita siapin OHP. Nah, apa itu OHP? Oh, proyektor gitu ya. Proyektor yang ditulis di tangan itu loh, tulis tangan gitu di kertas. Ya, Mm-mm. kertasnya itu transparan terus ditembak layarnya. Nah, itu namanya OHP buat Gen Z yang nggak ngerti apa sih itu gitu ya. Tapi di situ ya kita cuma nulis lagu-lagu dari yang dinyanyikan di Praise and Worship yang ada waktu itu. Lalu yang khotbah biasanya minta ayat ya kita tulis di situ. Nah, di part-part itu kan kelihatannya nggak dinotis, nggak kelihatan, tetapi ya Tuhan persiapkan lewat itu gitu. Jadi kita belajar justru ketika pada akhirnya ya, kalau kembali ke firman Tuhan tadi, Daud ketika harus bertemu dengan Goliat, harus menghadapi Goliat karena dia nggak terima kan, siapa yang menghina barisan tentara Allah yang hidup gitu kan. Terus Saul bilang, emang kamu punya pengalaman gitu. Dan Daud Ya. bilang, waktu aku jaga kambing domba, aku apa namanya, aku berperang melawan, aku mengalahkan singa, aku mengalahkan beruang gitu. Dia bilang gitu. Dan ternyata juga dengan cara yang Tuhan ajarkan kepada Daud yang spesifik Hmm. ya, Hmm. akhirnya Hmm. Goliat bisa dikalahkan. Tapi itu sebenarnya bukan tiba-tiba seperti itu. Iya. Tapi sebenarnya di tempat yang tidak terlihat, di tempat yang dia nggak dinotis, di situ Tuhan mempersiapkan. Sehingga pada akhirnya ketika waktunya Tuhan terjadi ya dia siap. Ya coba kalau Daud nggak siap gitu ya, maksudnya waktu itu males-malesan, kambing dombanya yang satu dua tiga itu dimakan ya silakan aja dimakan sama beruang, dimakan sama Hmm. ya udah cuma sedikit aja juga nggak ada yang tahu gitu ya udah dia Hmm. lawan Goliat ya nggak seperti yang diceritakan di dalam Alkitab gitu. Ya. Wow. Hmm. Wow, ini dalam banget. Ya. Tapi yang aku notice tuh sebenarnya ini, tadi kan ada yang di cerita sebelumnya itu kan Daud kan melawan dengan cara yang berbeda. Nah, di cerita yang ini Daud melawan dengan cara yang sama, ya kan? Mungkin berani berperangnya gitu kan. Tapi yang aku notice tuh yaitu waktu dia maju melawan Goliat tuh dia nggak cuman kayak, oh aku udah pernah nih perang sama beruang sama Ah, singa, tapi ah, dia ah. bilang dulu kan, aku Heeh. melawan engkau dengan nama Tuhan Tuh nih, semesta ha, alam, betul, wes. betul. Nah, Ya, itu yang ya itu Goliat Daud Betul, tuh betul. yang luar biasanya itu nggak pernah lupa untuk melibatkan Tuhan gitu Hmm, kan. exactly. Selalu menanyakan itu. Wow. keren. Padahal dia masih kecil. Iya. Sekecil apa? Kecil Toyo, kan dia masih kecil Iya, Toyo. iya. Sekecil apa Terus maksudnya? gini. Oke, oke. Tapi mengenai pertanyaan yang Ah, tadi ya, Bester ya, aku mau sedikit menanyakan nih. nah ini. Ya, Tadi kan ada pertanyaan kenapa Tuhan lebih suka pakai orang yang siap dibanding orang yang kelihatannya lebih berbakat Hmm. gitu kan. Ini ya. mungkin dari kacamata mungkin dari cara pandang Tuhan gitu kan. Tapi terkadang kita nih sebagai pelayan-pelayan Tuhan pasti kan punya seorang pemimpin-pemimpin rohani yang kemungkinan nih ya kan ngelihat orang-orang yang lebih berbakat daripada orang-orang yang siap, yang sering digunakan sama pemimpin-pemimpin kita gitu. Nah, Hmm. ini menimbulkan sebuah sebenarnya bukan sebuah keirian ya, tapi kayak kalau aku pribadi merasa kayak kenapa sih kok nggak pakai orang yang lebih siap aja, yang lebih mau dibentuk daripada orang yang kelihatannya ini lebih berbakat. Nah, ini cara menanggapi hal-hal yang kayak gini nih gimana sih, Pastor gitu kan? Asik banget Farel pertanyaannya. Hmm. Hmm. Ya, memang kalau yang namanya talent ya, bakat itu kan bikin silau ya. Wah, Apalagi kalau itu. Oh, jago main musik, jago nyanyi, jago multimedia, jago editing. hmm. Kita berarti, ya gila nih, wah ini, Hmm. gitu. Hmm. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara siap dan bakat itu sebenarnya ada hal yang berbeda gitu. Sebenarnya Hmm. siap yang dipandang oleh Tuhan sebenarnya itu masalah yang di dalam. Masalah Hmm. hati, masalah karakter terlebih dahulu.
bukan sekedar mempersiapkan skill gitu ya. Ya. Skill itu penting ya. Bahkan kita harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ada ayatnya itu bermainlah itu dengan skillfully katanya dalam bahasa Inggrisnya seperti Ya, itu. ya. Tapi it's not everything, bukan segalanya. Justru yang Tuhan mempersiapkan di tempat yang tidak terlihat itu hati dan karakter kita. Ya, karena Hmm. sekali lagi banyak yang jago pelayanan, banyak yang hebat pelayanan, tapi nggak banyak yang jago jaga hati. Gitu. Jadi Wow. di situ penting sekali sebenarnya penilaiannya dari ya ini untuk para leaders, para pemimpin komunitas di gereja, di Hmm. youth atau di manapun lah ya yang ada pelayanan di situ. Biasanya sekali lagi yang kita perlu lihat itu sebenarnya bukan skillnya dulu, tapi justru karakter dan hatinya. Karena Ya. skill itu bisa belajar, skill itu bisa diperlengkapi gitu ya. Dan Hmm. itu bisa gitu. Tapi kalau karakternya nggak baik itu masalah gitu. Jadi ya itu banyak yang jago nyanyi, banyak yang jago pelayanan, jago editing, jago ini, tapi nggak banyak yang bertahan sampai akhir kan, nggak banyak yang setia, nggak banyak yang komitmen gitu. Hmm. Jadi yang terpenting justru ini kesiapan itu yang diproses itu di mana? Di hati dulu, di hati. Ya, ya. Tuh, karakter kita. Nah di sini prosesnya nggak mudah. Ternyata di pelayanan yang kita lihat kayaknya, wah ini malaikat semua nih, ternyata nggak juga gitu. Cuma begitu berarti Waduh. menajamkan besi ya kan. Ya, betul, betul, betul. Di situ kan kelihatan karakter kita itu seperti apa, di dalam Oh. kita itu seperti apa, hati kita itu seperti apa. Seharusnya itu yang dilihat. Makanya jangan cepat-cepat dikasih juga langsung, wah kepercayaan banyak itu enggak. Tapi Mm-mm. ada proses, ada step by stepnya. Walaupun kesempatan itu tetap harus diberikan. Gitu. Oke. Oke, itu POV dari leadersnya nih, Pastor. Nah, kalau misal kayak yang ada di bawahnya nih, misal kayak kita yang ada di bawah kepemimpinan leadersnya ini nih, gitu. Kita harus apa sih, gitu? Kalau maksudnya, oh aku kok nggak dinotis malah orang lain yang gitu yang berbakat gitu ya, atau gimana? Jadi nih, ya ini studi kasus nih ya, Boleh, 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 boleh. Seru, studi seru, seru. kasus nih. Terus dikasih Jadi ke Inggris. misal Hasti ini seorang leaders gitu kan, seorang pemimpin, seorang leader gitu kan, dan aku nih sebagai pengamatnya gitu. Jadi ada si orang A ini secara bakat dia memang oke nih secara skill gitu kan. Tapi kita melihat aku pribadi melihat bahwa si A ini tuh secara karakter dia kurang oke gitu kan. Ya, Nah, sedangkan si B ini tuh memang secara skill dia memang belum memenuhi standar yang memang sudah ditentukan. Tapi dia tuh mau untuk belajar dan aku tahu sendiri gitu. Hmm. Dia mau, jadi setiap sebelum kita mulai ibadah atau sebelum ada ibadah, orang ini tuh selalu latihan. Oke, ya, ya. bener-bener kayak mau meluangkan waktunya 2 jam sebelumnya, 1 jam sebelumnya untuk datang untuk ngulik duluan gitu kan di tempat gitu. Nah, dari POV akunya nih, harusnya aku gimana sih, Pastor gitu? Ya, dua-duanya dirangkul ya. Weh, weh. Karena yang pertama berarti kan masalah karakter kan ya, masalah karakter dan itu bisa dikembalakan gitu ya. Hmm, Discipleship, makanya itu penting oke. dalam pelayanan itu kita perlu discipleship gitu kan. Kita perlu mentor, kakak-kakak rohani yang bisa menyampaikan kata-kata yang gini, nggak ngomongin dia, tapi ngomong sama dia. Itu penting gitu. Oke. Karena seringkali banyak yang ngomongin kita, tapi nggak ada yang berani ngomong sama kita. Padahal seharusnya yang penting sebagai seorang mentor, kakak rohani harus berani ngomong sama orang itu, kasih Hmm. Oh, masukan. wow. Karena ada apa ya? Karena kita sayang, makanya kita pengen orang Mm-mm. itu upgrade gitu kan hidupnya. Ya, Jadi ya, ya. Oh. kalau karakternya, kalau skillful tapi karakternya memang banyak hal yang harus apa diperbaharui ya, ya nggak apa-apa. Itu kan proses ya. Jadi di discipleship, di mentor gitu, dirangkul, kasih Wow. value, ya itu penting. God's value, firman Tuhan. Nah, itu saya percaya kalau orang itu memang teachable, mau denger walaupun awalnya karakternya nggak baik ya, akhirnya bisa jadi baik ya, karena ada value-value yang diberikan gitu. Nah, Wow. demikian juga dengan yang satunya. Ada loh yang setia banget yang wah memang berjuang semikian rupa tapi kayaknya kok nggak nyampe-nyampe nih gitu. Ya itu tugas kita sebagai pemimpin untuk lihat apakah memang tempatnya di situ Hmm. gitu. Karena Wow. saya percaya setiap orang punya strength.
Tapi seringkali kadang-kadang ya itu yang Hastin bilang kadang salah milih jalan nih gitu ya. Ya, siapa Wow. aku di sini deh, aku mau jadi WL loh. Tapi ternyata secara kapasitas bernyanyi suara, walaupun sudah latihan vokal, sudah gini tetap nggak masuk-masuk nih. Ya nggak apa-apa gitu. Nggak semua harus jadi penyanyi kok gitu. Ternyata skillfulnya di hospitality, skillfulnya di ushering atau skillfulnya di belakang layar gitu kan ya. Bagi Mm-mm. kita, Mm-mm. kita adalah mengarahkan. Tapi kalau memang strength-nya di situ ya nggak apa-apa, takes time, kasih waktu aja terus upgrading dia. Contohnya ya bawa ke acara-acara atau conference yang memperlengkapi dia gitu. Ada banyak cara, bahkan sekolahin dia pun nggak apa-apa bisa gitu. Wow. Jadi rangkul Wow. dua-duanya, jangan pilih salah satu, jangan tinggal salah satu gitu. Wah, Uh, keren banget. Ini itu loh. agak out of topic tapi ya nggak out of topic banget ya. Ya Tapi ya benar. sedikit menyenggol-nyenggol tapi setidaknya ini bisa jadi pasti kan banyak kan yang kayak gitu kan gitu. Hmm. Jadi ya harus tahu bagaimana cara menanggapinya, cara meresponnya gitu. Jadi nggak mudah jadi seorang leader gitu kan. Ya. Jadi seorang pemimpin harus peka terhadap sekitarnya, apa yang diomongin sama orang lain dari jemaat atau dari siapa kayak yang mungkin jadi memang pengamat dan memang harus punya treatment khusus buat orang-orang tertentu juga Ya gitu betul. kan. Hmm. Yes. Gitu. Jadi si A nih ternyata kasusnya kayak gini, masalahnya Hmm. kayak gini, oh treatmentnya harus kayak gini. Oh orang yang itu tuh orangnya karakternya kayak gini, masalahnya kayak gitu. Harusnya nanganannya dengan kayak gitu. Nah itu harus harus bijak lah jadi seorang pemimpin. Gitu. Mantap, mantap Farel. Keren banget ya. Keren banget, keren banget. Keren banget ya. Di Wih, leader. jangan dong. Nanti dulu ya. Oke, lanjut. Tinggal tanya Tuhan di persiapannya kapan. Asik, asik. Itu. Oke, Oke, next lanjut question ya. ya. Banyak nih anak muda yang ngerasa hidupnya sekarang tuh kayak biasa-biasa aja, nggak ada hal besar yang terjadi. Gimana cara gimana cara tahu kalau masa sekarang ini justru bagian dari persiapan Tuhan? Apa aja tanda-tanda kalau kita sedang diproses atau disiapkan Tuhan buat sesuatu yang lebih besar? Wah ini. Wis, iya, iya. Eh bener sih. Hmm, Jadi kalau kita ini pertama awalnya ya, kalau kita memang Tuhan aku mau, Tuhan aku nggak mau hidup ini nggak hanya mau menunggu, tapi aku mau dipersiapkan, aku mau mempersiapkan diri gitu kan. Kan kita melangkah gitu. Nah kita melangkah, kita masuk dalam proses. Nah proses itu memang nggak mudah gitu. Tapi yang pertama yang teman-teman harus sadar, eh, teman-teman lebih baik melangkah di tempat yang memang nggak nyaman ya, daripada terus tinggal dalam keadaan yang sama. Itu yang kita harus belajar gitu. Wah. Kalau kita terus tinggal dalam keadaan yang sama itu sebenarnya yang mahal loh, gitu. Saya kasih Iya. contoh ini mungkin agak nggak nyambung tapi nyambung nih sebenarnya gitu. Iya, Saya iya, tuh iya. pernah parkir mobil di Jakarta ya Hmm. karena ikut sebuah conference dan kita tinggal di satu apartemen gitu, hotel atau apartemen saya lupa. Hmm. Kita tuh lupa hotel tuh kayaknya. eh, Karcis mobilnya itu dicap gitu. Kalau Hmm. dicap itu kan gratis kan dari hotel kan karena Iya. tamu. Kita lupa dan akhirnya sudah tidur, istirahat, besok paginya mau cabut lagi kan, mau ke Iya. tempat conference itu. Ya udah kita mau tap gitu. Tapi ternyata suruh bayar. Ya udah teman-teman juga mulai nggak apa-apa kok aku aja yang bayar. Berapa sih gitu pada ngeluarin dompet semua gitu gitu. Hmm. Tiba saya tanya berapa? 400.000 gitu. Diem semua. Langsung, langsung dimasukin semua dompetnya. Gereja punya anggaran nggak kok gitu. Tapi dari situ kita sadar bahwa ketika kita berdiam di tempat yang sama, mobil itu berdiam seharian, nggak ngapa-ngapain, itu ternyata mahal loh harganya loh, gitu loh. Ya. Wow. Nah, jadi itu tuh hanya mobil, bagaimana dengan hidup kita gitu. Kalau kita Hmm. terus nggak melangkah, kita cuma nunggu-nunggu, aduh aku takut sama prosesnya Tuhan, ini nggak nyaman Tuhan, aduh takut Tuhan gini-gini gini ya, mahal harganya untuk kita apa namanya terus tinggal dalam keadaan yang sama. Jadi nggak apa-apa, jalan aja gitu ya, jalan ikuti proses demi proses. Bahkan Firman Tuhan pernah katakan di Yakobus kalau nggak salah dikatakan jangan lari dari persoalan, jangan lari dari persoalan gitu. Jadi hadapi aja sama Tuhan, Tuhan yang kasih kekuatan, Tuhan yang sanggupkan gitu ya. Dan di situ saya percaya malah justru kalau kita merasa
oh kayaknya nggak bisa. Tapi ketika kita mau melangkah, dipimpin sama Tuhan, malah Tuhan akan memampukan. Dan ada banyak hal-hal yang dibukakan gitu. Wih, ternyata bisa ya. Ternyata bisa Wow. ya. Gitu. Dan buah dari itu kan kekonsistenan itu buahnya ya, yaitu ketika kita konsisten, siapa yang setia pada perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Gitu. Hmm. Contohnya di Unlimited Fire sendiri waktu kita melangkah tahun 2009, wah itu nggak gampang banget gitu. Bahkan hasilnya pun nggak sesuai seperti yang kita harapkan. Wah kurang ini, kurang itu gitu. Tapi hari ini saya berani berkata, saya bersyukur dengan Tuhan, ada banyak kepercayaan Tuhan kasih. Ya sederhananya kenapa? Bukan karena kami hebat, tapi Tuhan menguatkan kami untuk konsisten. Bahkan Hmm. sekarang udah hampir 1 dekade lebih kita Ya. melakukan terus melayani generasi. Nah, di situ kita lihat ternyata bisa tuh, walaupun berdarah-darah, bisa tuh Ya. Tuhan yang mampukan. Jadi, jangan terus tinggal dalam keadaan yang sama, jalan aja. Di situ Tuhan akan bentuk, di situ Tuhan akan pimpin, di situ Tuhan akan proses, dan ternyata step by step kita akan jadi bencana yang indah. Jadi jangan khawatir, Wow. jangan takut. Gitu. Tuhan yang memampukan. Yang penting Wow. konsisten. Wah, Tuh. itu. Ya. Konsisten, Hmm. konsisten. Kembali lagi konsistennya itu Bagus. diuji waktu kita sendirian. Nah, Nah, itu menguji integritas kita juga ya Betul. kan. Setia itu Tuh. susah ya. Nah, apa sih? Ya, setia Loh, amat itu. Oh, nice. maksudnya apa berarti? oh iya, Terus dengan iya. dengan janji yang dia dia berikan kamu ngarang-ngarangnya sering kemana-mana. Oh, emang aku ngarahnya kemana? Lo ya kan siapa tahu Oh, udah siapa ya. tahu ya, Ini enggak ya. maksudnya ini ya Iya ya kan. dong. Betul. Wow, luar biasa. Pembahasan sore ini dalam sekali sih. Iya betul. Oh Aku wait. dapat value yang sangat-sangat luar biasa di sore ini ya, Hmm. di pembahasan Praise kita God, sore ini. praise God. Praise God. Oke, next question ya. Kita Hmm. ke pertanyaan berikutnya. Nah, kadang nih kita kan pengen cepet-cepet dipakai Tuhan secara besar, tapi malah stuck. Nah, ini ada nggak sih tips-tips supaya kita tuh tetap setia di proses yang kecil-kecil? Hmm. Oh, Oh. ya, ya. Benar, benar, benar. Jadi memang ya itu penting ya. Ketika Tuhan itu akan selalu pakai dengan apa yang ada padamu, bukan apa yang nggak ada padamu. Hmm. Tapi kadang apa yang ada pada kita itu kita, aduh, gitu kok ini doang Tuhan, gitu kan. Iya, Nah, iya. itu pun kita nggak mau mengembangkannya, kita nggak mau upgrade diri kita dan segala macam. Nah, rekan-rekan kalau kita kan pengen sesuatu yang viral, yang besar gitu ya, yang promosi segala macam itu datang bukan pas kita berharap, tapi pas kita bersiap. Jadi itu yang penting gitu. Hmm. Promosi, pasangan hidup dan segala sesuatu itu datangnya Iya. bukan pas kamu berharap, tapi pas kamu bersiap. Itu penting. Hmm. Jadi Wow. justru Tuhan tuh menghargai langkah-langkah kecil kita. Waktu Yuna, anak saya, Hmm. eh, masih bayi, masih umur 1 tahun atau 1 tahun ya kayaknya. Dia lagi belajar jalan gitu kan. Hmm. Waktu itu jalannya juga goyang-goyang, mau jatuh gitu. Tapi POV saya sebagai papanya, saya bangga banget sama Yuna. Hmm. Saya bangga banget, bahkan sampai saya storyin, saya videoin. Orang-orang bilang, "Ah, kenapa sih ini anak baru belajar jalan kok udah bangganya kayak anaknya bisa salto gitu kan?" Ya, never mind, because this is my daughter gitu ya. Ini Ya, Yuna ya, anakku yang dulu nggak bisa jalan, sekarang mau belajar jalan. Dan aku bangga ya. banget Ya. sama demikian juga POV Tuhan gitu. Teman-teman jangan ngejar yang spektakuler gitu. Bahkan malah itu bisa jadi celah untuk kita jatuh dalam kesombongan, kita jadi Yes. jadi Oh. jadi instan ya pengennya segala sesuatu, pengen viral, beli followers, beli likers atau segala macam yang nggak prosesnya nggak alami gitu segala macam. Yes. Tapi langkahlah step by step. Tapi ingat itu tuh bukan sesuatu yang apa sih biasa enggak di mata papamu, di mata bapakmu di surga. Itu luar biasa. Hmm. Hmm. Jadi nggak apa-apa dengan setia dengan hal yang kecil, kembangkan itu apapun itu ya. Pokoknya kalau saya secara pribadi sampai sekarang saya selalu kasih satu dalam hidup saya selalu bilang pokoknya tiap pagi setiap hari saya harus belajar sesuatu yang baru gitu. Wow. Jadi entah saya dengar podcast, entah saya dengar khotbah, entah saya baca gitu. Pokoknya tiap hari saya harus isi gitu. Nah, itu salah satu kita mengembangkan diri, salah satu kita mengupgrade diri dan itu Hmm. bagus.
Jadi teman-teman juga harus punya satu ketetapan bahwa walaupun hal kecil yang Tuhan percayakan ini aku mau kembangkan gitu. Mungkin dalam hal dulu saya waktu itu disuruh nanganin Asher gitu, Asher. Makanya saya mikir gimana ya biar Ashernya ini nggak cuma sekedar Asher gitu di youth gitu. Yang kami lakukan justru kita akhirnya bikin bikin zaman saya dulu ya, kita bikin buletin gitu ya. Padahal yang ngapain sih Komsel kasih buletin gitu. Ya, Mm-mm. ya, Kita ya. buatin itu se-excellent mungkin. Sehingga Ya. pada akhirnya malah malah bagusnya itu ngalahin Warta Gereja. Oh. Wah. Tapi dari situ promosi itu datang. Loh, di Youth aja di Komsel Youth aja di buletinnya bagus banget ngalahin Warta Gereja. Ya udah suruh bikin Warta Gereja aja. Nah, itu kan promosi. Iya, Ketika iya, hal iya. yang kecil yang sederhana yang kita bikin tapi kita lakukan dengan excellent. Gitu. Ah. Bahkan Wow. sekarang asyar-asyar di gereja kami, ada satu komsel di gereja kami diminta jadi asyar. Nggak cuma ngasyaring, tapi setelah ibadah semua jemaat dikasih makan, disiapin makan gitu. Ada Wow. Oh. ada apa namanya nasi ayam, ada apa saya bingung. Kali itu cuma tugas asyar loh. Ya nggak apa-apa, kita mau tugas asyar dengan excellent. Nggak cuma Oh. mereka datang tapi memberikan mereka makan gitu. Wah, itu kan keren gitu. Nah, Wow. Mm-mm. Tuhan nggak, kita pasti pemimpin, bahkan Tuhan juga nggak tahan untuk nggak ngasih promosi dalam hidupnya karena Hmm. excellent perkara yang Yes. kecil gitu. Wow. Wow. Keep doing what you're doing dengan Wes, excellently. Yes. Wih, keren. keren. Nah itu ya, aku Iya, gak terpikir loh. iya. Coba dia mau kan ke gereja. Gitu ya. Gitu ya. Apa kita yang coba ya, Tin? Wah itu loh, Gitu ya. guys. Boleh, boleh, boleh. Tapi memang sih terkadang dengan hal-hal kecil yang kita lakukan itu memang harus selalu di-upgrade. Hmm, Di-upgrade-nya tuh ya setidaknya upgrade-upgradean kecil gitu kan. Maksudnya ya, kayak hal-hal yang kemungkinan nggak dinotis orang tapi oh ternyata kok bisa gini ya. Oh kok bisa gitu ya ya gitu. betul, betul, Yes. Itu betul. juga memunculkan kreativitas kita untuk bagaimana caranya kita untuk mengupgrade diri kita juga gitu Hmm, kan. Gitu. hmm. Jadi ya sangat-sangat luar biasa. Itulah eh, ya kayak yang tadi disampaikan ya, tetap tetap setia dalam hal yang kecil yang Kecil, mungkin itu jadi kebiasaannya kamu gitu. Setia gitu. Yes. itu betul. Gitu, luar biasa. Ya, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Next, next, next. Gimana nih caranya kita melatih kesiapan rohani nih, Pastor, di tengah rutinitas yang padat dan dunia yang sibuk banget. Hmm, Wah itu, kesiapan rohaninya gimana? Ya, ya. Eh, Seringkali kesibukan kita itu yang membuat kita meninggalkan waktu-waktu yang esensi dalam hidup kita bersama Tuhan sih. Hmm. Padahal saya mau katakan bahwa waktu-waktu bersama Tuhan itulah kekuatan kita dalam menghadapi kesibukan hidup ini. oh, Gitu. Jadi yang terpenting bangun sesuatu yang nggak terlihat itu. Gitu. Karena jangan sampai pelayananmu justru membuat kita kehilangan waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Gitu. Karena pelayanan itu bukan keintiman. Pelayanan bukan keintiman. So sorry, tapi pelayanan itu sebenarnya buah dari keintiman kita dengan Tuhan. yes. Tuh. Nah, kalau pelayanan tanpa keintiman, jadinya exhausted, jadinya exhausting, Oh, kecapean, burnout, betul. stres, Hmm. frustasi, Hmm. rasa Ya, dimanfaatkan, habis agreed. manis sepah dibuang. Nah, itu Enggak Nah, banget. nah sakit itu. hati. Jadi, betul, betul, Iri betul. dengki benci. Semua, Semua sebenarnya. semua harus dimulai dari intimacy with God. Itu paling Yes. penting. Nah, Wow. saya kasih pertanyaan juga untuk teman-teman dari Good News juga, semua yang pendengar juga. eh, Kalau kita ini isi bensin gitu ya, Hmm. kita motor kita itu dalam kondisi seperti apa sih gitu ya. Waktu itu saya pernah tanya sama beberapa orang, ada yang bilang, oh pokoknya saya mau isi bensin full terus, pokoknya geser dikit saya isi. Wah itu dahsyat tuh. Artinya ini orang Oke. punya kepastian gitu. Oh, iya. Betul, betul, betul. Tapi Oh. ada juga kalau saya biasanya ngisinya sampai setengah aja gitu. Waktu maksudnya Ah, pas setengah, oh udah setengah nih harus diisi lagi. iya, Wah tapi iya. paling Oh. bahaya itu yang ini udah merah, Sampai kedip-kedip, ketip-ketip. Nah, imannya Aduh. besar nih, imannya paling dewa. Ini. Tuhan, kalau engkau bisa ngubah air jadi anggur, kau bisa ngubah air jadi bensin gitu ya.
Nah, itu ngawur sebenarnya gitu ya. Itu ngawur. Padahal Rick Warren pernah bilang bahwa apa kebiasaan kita di dunia ini kan itulah sebenarnya hal-hal yang juga kita lakukan dalam kehidupan kerohanian kita. Kita kalau Ah, biar dulu baru datang ke Tuhan, cari Tuhan. Padahal nggak boleh. Jangan gitu, bukan. Maksudnya jangan itu eh, jangan sampai hancur-hancuran dulu, tapi datang sama Tuhan setiap hari. Itulah di mana teman-teman rekan-rekan akan diisi, diperbaharui gitu ya, dikasih kekuatan yang baru. Mungkin masalah boleh sama, pergumulan boleh sama, tapi cara kita menghadapinya beda. Nah, itu Hmm. penting kenapa kita harus melakukan pengisian itu tiap hari gitu. Nggak perlu Wow. lama-lama gitu. Kalau bisa lama-lama juga boleh, tapi dimanapun relationship itu harus terjadi gitu. Kalau saya Wow. kadang waktu itu bangun pagi, saya worship, saya nyembah Tuhan, setelah itu saya baru aktivitas. Tapi ketika itu saya naik mobil antar anak, selesai antar anak kan saya ke kantor. Kantor saya di Salatiga, mau nggak mau di situ saya ambil waktu juga untuk worship, untuk ngobrol sama Tuhan, tanda kutip saya berdoa, lalu saya sharing, Tuhan aku ngalami ini, Tuhan gimana Tuhan tolong. Pokoknya senatural mungkin, tapi bangun mm-mm. itu. Karena itulah kekuatan kita dalam menghadapi sibuknya kehidupan. Gitu. Selagi Wow. tidak bisa instan, nggak bisa sekedar, oh nggak ngerasa apa-apa. It's not about ngerasa apa-apa, tapi tentang kekonsistenan kita, komitmen kita Yes. untuk Yes. membangun cinta kita dengan Tuhan. Gitu. Yes, betul banget. Jangan luangkan waktu tapi create your moment. Woi. Waduh, Keren. keren. Ini keren. Ini kalau ngeluangin waktu doang tuh kayak ya udah tinggal yang sisa-sisa doang Ya, gitu meluangkan waktu kan. kan berarti kayak kalau ada ya, Ya, tapi kalau kalau ada. create moment kamu harus komit gitu. Wis. Mantep ya. Nih, wah ini pembahasan khusus ini. Syok. Sebagai Level, temanmu tuh syok ya. Keren, keren. Wow, luar biasa. Eh, Gimana? Sampai sini sangat terberkati ya. Sangat Kasih luar terberkati, biasa. luar biasa. Wah, Kita lanjut ya, ada dua pertanyaan terakhir nih oke, oke. Wes, ya. boleh, Kita boleh, ada boleh. dua pertanyaan terakhir. Yang pertama terakhir ya, pertama terakhir ini gimana? Ya, Sama selanjutnya, terakhir. selanjutnya. Kedua terakhir, Ya, kedua, udah terakhir. kedua terakhir nih. Apa yang harus kita lakukan kalau merasa belum cukup layak atau masih punya banyak kelemahan? Wah, Silakan, Iya, Mas. yes. Yang pertama, it's okay kalau kita merasa, oh kayaknya aku kurang di sini nih, kurang di sini, kurang di sini. Ya, nggak apa-apa, belajar. Makanya butuh yang namanya kerendahan hati. Bahkan, Wow. jujur, saya pun sampai di sini masih kuliah. Saya kuliah, saya ngambil doktoral. Bukan karena, wah, sok-sokan gitu, enggak. Tapi justru karena saya masih merasa, kayaknya saya perlu diperlengkapi lagi deh. Gitu. Jadi ya, waktu itu saya datang waktu kuliah itu juga bukan sebagai wah apa aku tahu semuanya gitu enggak. Justru saya memang tanda kutip saya memposisikan diri ya memang saya murid dan saya memang harus belajar dan saya nggak tahu gitu Iya. dan saya perlu diperlengkapi dan situ aduh asik banget ada banyak-banyak hal baru yang ditambahkan dan oh dulu saya ngertinya ini oh ternyata ini yang benar ini oh itu asik banget tapi kuncinya adalah kerendahan hati kalau ada loh yang nggak ngerti, merasa nggak bisa, tapi gengsi, ya kan? Oh. Oh, gengsi, "Loh, tapi kan aku sudah pelayanan, aku kan sudah pemimpin. Ya, when you stop apa learning ya, you stop leading gitu maksudnya. Jadi Wow. penting sekali untuk kita be humble lah, be humble. Kalau nggak ngerti tanya gitu. Bahkan even saya pun tanya sama anak saya loh. oh, ya, ya. Ya, 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 Gitu. ya. Karena Benar. anak saya kan keras Gen Alpha yang ada hal-hal yang Ya. memang nggak ngerti gitu dan dia tahu ini maksudnya apa sih? Ini apa sih waktu kalian main ini gimana sih gitu. Saya Hmm. kadang-kadang tanya sama anak saya dan anak saya bisa jawab. Oh, maksudnya ini loh. Jadi saya memang Hmm. suka kalau ketemu orang juga bukan wah story my victory gitu sih enggak. Saya ketemu orang kadang saya belajar. Oh, networking yang benar tuh gini. Oh, ini seperti ini dan itu asik itu membuat kita semakin ngerti knowledge kita tambah dan kita bisa terus upgrading diri ya dari hari ke Ya. hari makin diperlengkapi karena kalau kita ingin jalan long last ya kita ingin jalan jauh gitu kuncinya cuma dua sih gitu ya yang pertama jadilah rendah hati selalu dan jadilah murah hati selalu gitu Hmm. rendah hati ya Wow. mau terus belajar kalau murah hati Ya. ya mau terus jadi berkat kan gitu aja nah di situ Wow. jalanan kita bisa panjang gitu ya itu Wow. nggak apa-apa. Yang penting jangan rendah diri gitu. Nah itu yang nggak Hmm. boleh. Kalau rendah diri itu siapa aku nggak bisa gitu. Oh, mana Ah, mungkin gitu. Ya itu
Gideon Mm-mm. pernah bilang seperti itu sama Tuhan kan. Tuhan, aku yang paling terkecil, suku yang paling terkecil, aku nggak bisa Tuhan, nggak mampu gitu. Minta tanda ini, minta tanda itu. Kebanyakan minta tanda, tanda kita nggak yakin loh sama Tuhan loh ya. Bukan rohani loh malahan loh ya. Iya, iya, Oh, iya. yes. Tapi Bener. ya Tuhan nggak menyerah dengan hidup kita. Makanya ya akhirnya Tuhan selalu memperlengkapi Gideon dan akhirnya bener sih POV-nya Tuhan. Bener, Gideon akhirnya jadi orang yang bisa mengalahkan Midian kan dengan 300 Hmm. pasukan. Jadi Yes. yang apa yang di dalam POV-nya Gideon malah salah. Dia merasa aku nggak mampu di mata Tuhan. Kamu pahlawan yang gagah berani. Dan itu ternyata benar. Jadi jangan rendah diri, tapi juga jangan sombong, tapi Ya, punya hati. Iya. Wow. itu kuncinya dari segala semuanya ya ternyata ya. Segala Bener semuanya, banget. dari Segala semua. semuanya. Semuanya adalah rendah hati dan Segala murah hati. sesuatunya. Betul. Luar biasa. Karena memang kadang kita sekalinya udah apa ya, udah tinggi dikit nih, dikit banget Ah, loh nih. eh, Udah ngerasa kayaknya ah, jago nih apa gue. sih? Orang lain Udah, apa sih gak gitu? usah butuh bantuanmu. Wah, langsung gitu. Padahal kan masih ada langit di atas langit ya, wis. Wes, wes. Boleh kan Mantap. tidak boleh Keep sombong. learning. Ya benar nih benar. Keep learning, bener. Oke, Oke, one last question. ya. Justin, silakan ditanyakan. Belum tahu nih panggilan hidup kita secara jelas, apa yang bisa kita lakukan sekarang supaya tetap berjalan sesuai jalur Tuhan. Wes. Tuh, Pastor. Iya, iya, iya. Ya, kita dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan ya, pasti ya. Oh, Tapi kalau mau lebih spesifik gitu ya, Tuhan kasih kekuatan apa sih dalam hidupku gitu untuk mengembangkannya. Ada banyak yang bisa kita lakukan sih. Jadi saya percaya bahwa talenta yang diberikan Tuhan kepada seseorang ini pasti berhubungan erat dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Mm-mm. Nggak mungkin orang tanda kutip, wah suaranya bagus gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba memang ternyata strength-nya apa eh, panggilannya bukan di worship atau dinyanyi kayaknya enggak Tuhan nggak pernah iseng gitu. Jadi kalau Tuhan kasih suara yang bagus ya pasti untuk memuji gitu kan. Nah, yes. kemudian juga Tuhan Betul. kasih contohnya skill dalam hal apa memasak, skill dalam hal accounting, skill dalam editing dan banyak hal yang Tuhan kasih itu pasti berhubungan juga dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita gitu. Jadi ya itu bisa kita lakukan toolsnya. Tapi kita juga bisa pakai hal yang lain. Contohnya sekarang ada banyak tools karunia rohani yang kita bisa pakai. Ada beberapa di punyanya Rick Warren juga bagus, punyanya Maxwell juga bagus gitu. Kita bisa ikuti apa namanya kayak tes di situ ya, tes karunia namanya. Kita bisa Mm. isi, kita bisa gitu nanti keluar. Oh ternyata karuniamu di sini, strengthmu di sini, ini. Jadi kita bisa ngerti Oh. gitu. Dan itu biblical ya, itu semua karena sudah diambil dari firman Tuhan dan diaplikasikan ke dalam sebuah sistem gitu. Oh, itu Jadi berbayar oh nggak sih, Pastor? enggak free, itu gratis Oke, kok. itu Hmm. website gitu ya berarti ya, Ya, kayak tes MBTI gitu-gitu ya. betul. Bahkan gereja saya ngelakuin. Jadi semua Oh. jemaat yang melayani, semua harus tes itu dulu. Aku mau dong. Apa itu namanya, Pastor? Sorry. Nah, nanti aku kirim linknya ya. Boleh. Oh, itu. Asik, Oke. asik, asik. Shaping atau apa gitu namanya, shaping atau apa gitu. Oke, boleh Mempertajam. nanti di teks aja di Wah, DM. bisa tuh kayaknya. Itu bisa, tapi bukan segala-galanya ya, bukan Betul. Ya, segala-galanya. ya, ya, ya. Setidaknya menjadi Bisa sebuah juga jalan. lewat kita didoakan oleh Nah, Mm. itu. kita, oleh hamba Tuhan, dan di situ ada Mm-mm. prophesy ya, dan nubuatan-nubuatan yang menunjukkan, oh kamu dipanggil Tuhan di sini, di sini, di sini. Jadi Tuhan bisa pakai segala cara gitu ya. Ada cara-cara yang bisa kita lakukan, tapi itu bisa membantu kita untuk mengerucutkan diri. Oh, ternyata memang aku strength-nya di sini nih. Ternyata aku karunianya di sini. Ternyata memang. Nah, berjalanlah di situ dengan yang maksimal. Larilah sekencang-kencangnya sesuai dengan track-nya Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mm. Gitu. Wah, Lagi Tuhan nggak pernah iseng kasih talenta dalam hidup kita. Nggak pernah iseng. Gitu. Waduh, nggak pernah iseng. nggak pernah iseng. Nggak Pikir pernah. main-main ya tuh. Ini apa ini gini ya. Itu tuh enggak Itu gitu ya. mah kita. Apa aja dimainin. Ya ampun, nggak iseng. Iseng temen lah. Iya. Kacau. Wow, luar biasa, keren banget. Oke, karena berhubung udah mau jam 6 Pas sore nih, nih. ya kan, pas nih, pas banget nih. Nah, sebelum kita tutup, kita juga mau minta seperti luar biasanya ya, closing statement atau pesan buat Good News Family semuanya buat pendengar Youters. Silakan, Ya, Pastor.
Lukas 16 ayat 10 ya dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia Mm, setia juga dalam perkara-perkara besar dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi poinnya firman Tuhan katakan yuk setia sama perkara yang kecil. Dan yang luar biasanya kan siapa yang setia pada perkara yang kecil akan diberikan perkara yang besar, akan ditambahkan. Jadi mm. pikir bahwa oh aku cuma punya ini. Enggak loh. Kadang-kadang nanti satu titik nanti strength kita akan ditambahkan loh. Wow. Apa hal baru akan ditambahkan Tuhan loh. Yang Mm, dulu aku kerasanya kita nggak punya kekuatan di sini, bisa loh. Kenapa? Karena kamu setia pada perkara yang kecil. Terus mm. kembangkan dengan apa yang ada, cintai apa yang Tuhan kasih dalam hidupmu, segala prosesnya, caranya, enjoy the process, dan saya percaya teman-teman akan lihat pada satu titik nanti buah di mana kita konsisten melakukannya bersama dengan Tuhan. Ya, Oh. Wah. Seru banget. Mantap, luar biasa. Thank you, thank Pastor. you, Justin, thank you, Sangat Vero. memberkati Sekali sekali. memberkati banget ya Ya, kita luar semuanya. biasa. Belajar banyak ya. Selalu, Ya, selalu harus tetap mau belajar terus ya. betul. Nggak boleh berhenti belajar Gak boleh karena, sombong, nah itu harus rendah hati, harus betul, murah hati. betul. Tuh. Silakanlah Tin, kamu yang biasanya, jangan aku terus itu maksudnya yang biasanya nutup. Ya. Gitu ngomongnya langsung. Ngomong apa gitu kan? Oh, Menyimpulkan semuanya tadi itu loh. Enggak ya? udah Udah ngomong. ya? Ya Udah. udah. Oh itu, oke Ya oke. itu maksudnya itu Ya nanti sih. belajar lagi. Terima kasih ya. Oke. Thank you Master sekali lagi buat waktunya, buat sharingnya, sangat berkati, Betul. luar biasa. Selalu jadi berkat terus dimanapun Anda berada ya. Semakin diberkati lagi dalam pelayanannya, keluarganya, kesehatannya, semuanya deh, semuanya ya. Ya, betul. Pasti diberkati. Kamu idem doang ya, sangat komprehensif gitu. Sudah sangat komprehensif. Betul. Saya ikut saja apa? Senior. Terima kasih Mas buat semua. Semoga rezekinya lancar-lancar terus. Amin. Sukses buat rekornya minggu ini. Iya, sukses juga buat di Unlimited Fire ya. Ya, betul. Ditunggu ya nanti lagunya kalau sudah rilis kita bisa dengar-dengar. Siap. Yes. Betul, Nah, betul. Oke, terima kasih untuk teman-teman Youter semuanya, Good News Family semua yang sudah mendengar kita di setiap hari Selasa. Jangan lupa dengerin terus di hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore di DTS Deep Talk Session bersama aku Estin. sama Farel kami pamit. Bye-bye. Bye-bye.